Pada pukul 02.00 dini hari tanggal 7 Mei 2018, laut di sekitar perairan Batam yang berbatasan dengan Singapura tampak gelap pekat. Di atas kapal patroli Alrinomo lambung KP-341 suasana relatif tenang. Para prajurit berjaga sambil mengawasi layar radar yang memantau seluruh lalu lintas laut malam itu. Tiba-tiba radar bergetar. Sebuah titik hijau muncul di layar bergerak lambat namun mencurigakan. Itu adalah kapal nelayan berbahan baja panjang sekitar 15 meter. Yang aneh, kapal itu tidak menyalakan lampu navigasi, tidak menyiarkan sinyal air seolah-olah ingin menghindari pantauan. Kapten Hadi Santoso, komandan patroli malam itu, langsung menggerutkan kening. Kenapa kapal ini tidak menuju pelabuhan maupun ke laut, lepas pikirnya. Kapal tersebut justru berputar-putar seperti bayangan hantu yang tersesat di tengah kegelapan. Hadi segera memerintahkan untuk mendekat sambil menyalakan lampu sorot dan sirene peringatan. Begitu sinyal patroli terdengar, kapal asing itu tampak terkejut. Ia berputar-putar lalu berusaha kabur dengan kecepatan penuh. Tetapi hanya beberapa detik suara mesinnya mendadak serak lalu mati total. Kapal patroli dengan cepat menempel ke sisi kapal tersebut. Lampu sorot meningkap 3 sosok di geladak. Mereka tampak pucat pasi berdiri kaku seakan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ketiganya adalah Rahmat Abdullah, 46 tahun asal Surabaya, Agus Saputra, 39 tahun asal Medan, dan Budi Hartono, 28 tahun asal Tanjung Pinang. Ketika diminta menunjukkan dokumen kapal, tangan Rahmat bergetar. Surat-surat terlihat sudah dihapus dan ditulis ulang. Situasi terasa semakin janggal. Hadi dengan pengalaman bertahun-tahun di laut segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan suara tegas ia memerintahkan periksa palka penyimpanan ikan. Seorang prajurit membuka pintu baja berat yang menutup palka. Bukan bau ikan segar yang keluar, melainkan hawa dingin menusuk bercampur bau aneh yang membuat semua orang spontan menutup hidung. Senter diarahkan ke dalam, tampak tumpukan karung hitam tersusun rapi di antara bongkahan es. Keheningan menegang. Seorang prajurit menggiris salah satu karung dengan pisau. Dari kelak kecil itu sesuatu terjatuh, bukan ikan melainkan sebuah lengan manusia kaku dan pucat. Semua mata membelalak. Dalam hitungan menit seluruh karung dikeluarkan. Hasilnya mengguncang seluruh awak patroli. Di dalamnya ada 17 jasad perempuan muda, tubuh mereka membeku di bawah lapisan es. Kapal nelayan itu ternyata bukan membawa hasil laut melainkan sebuah kontainer kematian yang menggapung di perairan Indonesia. Para prajurit yang terbiasa menghadapi penyelundupan pun terdiam. Beberapa menggepalkan tangan, beberapa lain hanya mampu menelan ludah. Kapten Hadi segera menghubungi markas besar TNI AL di Jakarta dan kepolisian daerah Kepulauan Riau. Malam itu juga operasi khusus dengan kode 924 resmi dibentuk. Sejak detik itu kasus ini bukan lagi sekadar pemeriksaan rutin di laut. Ia berubah menjadi salah satu kasus perdagangan manusia paling mengerikan yang pernah terbongkar di perairan Indonesia. Dan perjalanan panjang membongkar jaringan kejahatan baru saja dimulai. Ruang interogasi di markas polisi Tanjung Pinang malam itu sepi seperti ruang kelas kosong setelah hujan. Lampu neon memutih meja logam dingin dan 3 pria yang baru saja ditangkap duduk berhadapan dengan tim penyidik. Rahmat Abdullah mencoba berdiri tegak tetapi matanya terus bergerak gelisah. Di sisi kanan Agus Saputra menelan ludah, sementara Budi Hartono yang paling muda memainkan jari-jarinya tanpa suara. Komisaris Raka Wirawan membuka berkas. Kapal kalian tidak menyalakan AIS, dokumen kapal dihapus, tulis. Jelaskan. Suaranya tidak keras tetapi datar dan menekan. Rahmat menarik napas dalam. Kami hanya nelayan. Ada yang menyewa untuk membawa muatan beku ke titik koordinat di perairan internasional. Siapa penyewa, tanya Raka. Tidak tahu namanya, jawab Rahmat terlalu cepat. Raka menatapnya lama lalu memutar rekaman dari kamera patroli. Kapal berputar-putar, mesin mati, mendadak geladak yang tertib tidak seperti kapal nelayan biasa. 3 orang digeladak untuk kapal baja 15 meter tanpa peralatan pancing memadai. Kalian yakin masih ingin disebut nelayan? Agus menghela napas. Kami disuruh tidak bertanya, katanya. Muatan sensitif. Sensitif seperti apa? Barang beku. Sunyi merayap ke sudut ruangan. Budi menunduk semakin dalam. Raka menutup berkas lalu bersandar. Dengar, ini bukan soal barang. Ini menyangkut nyawa manusia. Jika kalian tetap berputar kata, kalian menutup pintu bagi diri sendiri. Ukapannya tidak menggancang tetapi kukuh untuk menggoyahkan. Rahmat menatap Agus. Agus menghindari pandangannya. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Budi bersuara lirih. Ada seorang perempuan, orang-orang memanggilnya Ibu Rini. Dia yang mengatur. Penyidik saling bertukar pandang. Raka mendorong sekari kertas. Tulis apa yang kamu tahu. Budi menulis pela nomor telepon prabayar. Siri-siri perempuan parubaya penampilan rapi sering terlihat di sekitar pelabuhan dan kawasan hiburan malam. Cara-bicara menenangkan, menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Rahmat menambahkan dia yang menaruh uang muka.
Kami hanya menerima perintah melalui pesan singkat jam lokasi berapa banyak eskapan berangkat. Tidak pernah bertemu lama. Nomor teleponnya aktif biasanya ganti. Yang terakhir ini kata Rahmat menulis deretan angka lain. Tim teknis segera bekerja melakak sel menara mengurai pola panggilan memeriksa transaksi isi ulang. Hasil awal nomor itu nomor sekali pakai tapi beberapa kali terhubung dari area Batam Sentre dan Batu Ampar lingkaran pelabuhan gudang pendingin dan penginapan murah. Sementara itu interogasi berlanjut. Raka menggeser foto-foto yang dicetak dari dokumen kepolisian tanda bekas tali di pergelangan pakaian yang seragam label suhu di kantong es. Ia tidak memperlihatkan detail yang tak pantas hanya elemen investigatif. Kalian mengerti akibatnya Agus meremas genggamannya. Kami tidak berniat kami kira hanya membantu logistik. Upahnya besar kapal kami butuh perbaikan. Suaranya menggigil, siapa koordinator kalian di laut setiap kali berbeda. Nama samaran Pak Darto atau Ujang. Mereka mungkul sebentar di dermaga hilang sebelum matahari. Budi menatap Raka ragu-ragu. Kalau saya bicara jujur ada perlindungan Raka mengangguk. Hukum memberi ruang bagi orang yang kooperatif. Tapi jangan setengah-setengah. Budi menghela napas panjang lalu bercerita tersusun 2 hari sebelum berlayar seorang kurir membawa peti-peti berlabel cold storage ke gudang sewaan dekat Batu Ampar. Malam keberangkatan pesan masuk matikan semua lampu arahkan ke titik zone koordinat dibagi 2 pesan. Di tengah laut mereka diminta menunggu kapal lain yang tak pernah mungkul. Mesin mereka mendadak bermasalah sisanya menjadi sejarah pahit. Kenapa kalian tidak memeriksa isi peti tanya Raka? Rahmat menunduk, ada ancaman. Jangan buka kalau ingin selamat dan uang muka terlalu besar untuk ditolak. Raka mencatat. Ibu Rini merekrut siapa perempuan muda dari daerah katanya ada kerja di luar negeri kasino restoran pekerjaan ringan. Ia sering mungkul di karaoke murah kos-kosan buruk perempuan dan terminal feri. Peta kota terbuka di dinding garis merah menghubungkan Batam Sentre Batu Ampar Nagoya Seraya. Titik-titik itu membentuk jalur perekrutan klasik tempat kerja bergaji rendah janji penghasilan besar keberangkatan diam-diam. Tim melakukan penyisiran rekaman CCTV di sekitar pelabuhan dan gudang. Dari ratusan jam video seorang perempuan parubaya dengan tas tangan besar dan mobil MPV putih tanpa stiker perusahaan mungkul berulang kali selalu berhenti singkat menurunkan bungkusan berbicara cepat di telepon. Wajahnya tidak jelas tetapi pola geraknya konsisten. Menjelang subuh hasil pelakakan nomor prabayar menggerukut ponsel yang diduga milik Ibu Rini aktif berkali-kali di radius beberapa ratus meter dari Pasar Jodoh dan Batu Ampar terutama pada malam hari. Pola isi ulang pulsa juga berpindah-pindah kios menghindari kebiasaan tetap tanda orang yang paham cara menghapus jejak. Raka menutup map, mulai sekarang kalian berstatus saksi bekerja sama. Kalian akan kami tempatkan terpisah. Jika ada satu detail tambahan sekecil apapun sampaikan. Budi mengangguk cepat. Agus menghela napas sementara Rahmat menatap kosong ke dinding seolah melihat kembali malam di laut ketika semua pilihan berakhir. Di luar koridor markas mulai terdengar ramai. Satu tim menuju gudang sewaan di Batu Ampar dengan surat penggeledahan. Tim lain menyamar di kawasan Nagoya dan pelabuhan feri internasional. Jejak yang tadinya samar perlahan membentuk peta. Nama Ibu Rini tidak lagi sekadar bisik-bisik yang menjadi fokus operasi 924T. Di atas meja Raka menaruh 2 foto terakhir potret buram perempuan yang sama dari 2 sudut berbeda. Di bawahnya satu catatan pendek rekrutmen penampungan pengiriman. Urai dari ujung tengah perempuan itu. Malam berakhir tetapi perburuan baru dimulai. Fajar baru saja meningsing di Batam ketika tim penyidik bergerak menuju sebuah gudang sewaan di kawasan Batu Ampar. Dari luar gudang itu tampak biasa saja pintu besi kusam kat dinding yang menggelupas serta papan nama perusahaan kecil yang nyaris tak terbakar. Namun berdasarkan keterangan Rahmat dan Budi disinilah peti-peti berlabel cold storage diturunkan sebelum kapal mereka berlayar. Polisi memasuki area dengan surat penggeledahan resmi. Begitu gembok dibuka, hawa dingin dari mesin pendingin langsung menyeruak. Di dalam rak-rak besi tersusun rapi sebagian masih menyisakan bongkahan es dan kantong plastik hitam kosong. Tidak ada jasad tetapi cukup kuat untuk membuktikan bahwa tempat ini pernah digunakan sebagai titik transit. Di sudut ruangan petugas menemukan beberapa lembar catatan kecil daftar angka jam serta kode singkat seperti R2B17D4. Di sampingnya terdapat tumpukan karung kosong dengan logo pabrik es lokal. Semua barang itu segera disita sebagai barang bukti. Komisaris Raka Wirawan berdiri menatap dinding dingin. Rini menggunakan gudang ini hanya sebentar lalu pindah ke tempat lain. Dia tahu cara menghapus jejak. Namun sekecil apapun setiap jejak tetap berarti. Sementara itu tim lain menyusuri kawasan Nagoya pusat hiburan malam Batam. Di sana deretan karaoke bar kecil dan penginapan murah berdiri berdekatan.
Menurut informasi Ibu Rini sering mengkul menyamar sebagai perekrut tenaga kerja. Ia menawarkan kepada perempuan muda dari Jawa, Nusa Tenggara hingga Sumatera pekerjaan di restoran atau kasino luar negeri dengan bayaran tinggi. Seorang intel perempuan menyamar sebagai calon pekerja duduk di sebuah kafe kecil. Ia berpura-pura mengeluh tentang sulitnya mencari pekerjaan bergaji besar. Tak lama kemudian seorang perempuan parubaya dengan tas tangan besar menghampiri. Penampilannya sesuai deskripsi, rambut dikat kokelat kemerahan, pakaian berwarna menkolok, senyum menenangkan. Kalau mau cepat dapat uang ada jalur khusus, katanya lembut. Kerja di luar negeri, ringan, hasilnya bisa puluhan juta sebulan. Ia memberikan nomor ponsel sekali pakai lalu buru-buru pergi. Intel segera memberi sinyal ke tim lain. Kamera pengawas publik merekam mobil MPV putih yang menjemput perempuan itu. Plat nomor ternyata terdaftar atas nama fiktif. Raka menerima laporan di markas. Pulangnya sama gudang sewa nomor prabayar mobil tanpa identitas jelas. Kita harus membentuk lingkaran pengawasan ketat. Dalam beberapa malam berikutnya, tim penyidik menempatkan pengintaian di Pasar Jodoh, Batu, Ampar, dan Nagoya. Mereka menyamar sebagai sopir ojek online, pedagang asongan, bahkan wisatawan. Setiap pergerakan mobil putih itu dicatat. Hasilnya mobil sering berhenti di rumah kos buru perempuan lalu bergerak ke arah gudang dingin. Pada salah satu malam, kamera CCTV menangkap adegan jelas seorang perempuan muda dengan koper kecil masuk ke mobil yang sama. 30 menit kemudian mobil berhenti di dekat gudang kosong di Seraya. Pintu hanya terbuka sebentar lalu menutup kembali. Perempuan itu tidak pernah terlihat keluar. Bukti ini membuat tim semakin yakin bahwa Ibu Rini bukan sekadar perekrut melainkan penghubung penting ke jaringan lebih besar. Raka memanggil seluruh anggota tim. Di papan tulis yang menggambar alur rekrutmen, transit gudang kapal laut, penyerahan di perairan internasional, setiap titik adalah rantai. Kita harus memutus di tengah menangkap Rini sebelum korban berikutnya dikirim. Namun tantangannya besar. Rini terkenal licin, selalu mengganti nomor telepon, berpindah rumah sewaan dan hanya bertemu calon korban sebentar. Ia jarang menyentuh langsung barang bukti. Semua transaksi uang dilakukan lewat kurir. Untuk memperkuat kasus, tim forensik digital melacak transaksi pulsa dan lokasi ponsel. Mereka menemukan pola unik setiap kali ada perekrutan sinyal ponsel. Rini aktif di sekitar Batam Centre Ferry, terminal gerbang utama menuju Singapura dan Malaysia. Hal ini memperkuat dugaan bahwa jaringan tersebut menyalurkan korban ke luar negeri lewat jalur laut. Hari-hari berikutnya laporan dari masyarakat mulai berdatangan. Beberapa keluarga di Jawa Tengah dan Lombok melaporkan anak perempuan mereka berangkat ke Batam untuk bekerja di restoran lalu putus kontak. Informasi itu digabungkan dalam berkas operasi 924T. Raka menatap peta besar Batam di ruang operasi. Lingkaran merah menandai titik-titik aktivitas Rini. Dia tidak bekerja sendirian. Ada kekuatan lebih besar di balik ini. Tapi untuk mencapai puncaknya kita harus menangkap dia terlebih dahulu. Di luar jendela malam kembali turun. Jalanan Batam berkilau cahaya lampu, tetapi di balik itu bayang-bayang kejahatan masih bergerak. Tim penyidik tahu hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum jaring pengawasan menutup rapat mengelilingi Ibu Rini. Sore itu langit Batam berwarna jingga ketika tim operasi 924T menerima informasi penting. Ibu Rini dijadwalkan bertemu dua perempuan muda di sebuah kafe sepi kawasan Nagoya. Menurut sumber intel, setelah menerima uang muka, Rini biasanya membawa calon korban ke rumah kos sementara sebelum dikirim ke pelabuhan. Rapat singkat digelar di markas. Komisaris Raka Wirawan menunjuk peta lokasi. Kafe ini memiliki dua pintu keluar. Kita tempatkan anggota di setiap sudut. Ingat, prioritas utama adalah keselamatan korban. Penangkapan harus cepat dan bersih. Tim dibagi ke beberapa lapisan. Ada yang menyamar sebagai tukang ojek mangkal di trotoar, ada yang duduk sebagai pelanggan kafe, bahkan dua anggota polisi perempuan berpura-pura menjadi mahasiswa. Kamera kecil dipasang di sudut ruangan untuk merekam setiap gerakan. Pukul 14.00 tepat seorang mobil MPV putih berhenti di depan kafe. Dari dalam turun seorang perempuan dengan gaun warna kera atas bermerek di tangan. Ia berjalan perkaya diri, senyum tipis di bibir. Itu dia Rini. Di dalam dua gadis muda sudah menunggu. Mereka terlihat kanggung mengenakan pakaian sederhana, wajah penuh harap. Rini duduk menyelami mereka lalu meletakkan amplop kokelat di meja. Ini uang muka, kalian jangan khawatir, setelah sampai Johor semua akan diurus. Kerja ringan, gaji besar. Kamera menangkap jelas momen itu. Raka yang memantau dari mobil di luar memberi isyarat. Melalui radio kecil ia berbisik, siapkan, tunggu isyarat. Beberapa menit kemudian Rini berdiri hendak membawa dua gadis itu ke mobil. Saat ia menggenggam lengan salah satu gadis, sinyal diberikan. Dalam sekejap petugas dari berbagai arah masuk. Dua polisi perempuan mendekat lebih dulu, pura-pura bertanya arah lalu dengan cepat meraih tangan Rini dan memborgolnya. Rini kaget mencoba menarik diri, tetapi barisan polisi lain sudah menggepung.
Pengunjung kafe terdiam tidak memahami apa yang terjadi. Dua gadis muda itu dibawa keluar dengan perlindungan ketat. Mereka masih kebingungan tetapi segera menyadari bahwa nyawa mereka baru saja diselamatkan. Target diamankan, suara anggota tim terdengar di radio. Raka masuk ke kafe menatap langsung ke arah perempuan parubaya yang kini terikat borgol. Rini, permainanmu selesai. Rini tetap mencoba tenang, saya hanya membantu orang karikeria. Tidak ada yang salah. Raka menatapnya tajam. Kamu akan menjelaskan semua di kantor. Ada 17 nyawa yang tidak bisa berbohong. Petugas membawa Rini keluar, memasukkannya ke mobil tahanan. Di luar lalu lintas Batam tetap ramai seolah tidak terjadi apa-apa. Namun bagi tim operasi ini adalah langkah besar. Mata rantai utama jaringan telah ditangkap. Malam itu di ruang interogasi Polda Kepri, Rini duduk dengan tangan terborgol. Lampu neon menyinari wajahnya yang kini kehilangan senyum. Ia masih berusaha menepis tuduhan saya hanya agen kerja. Gadis-gadis itu datang dengan kemauan sendiri. Tapi tim penyidik sudah menyiapkan bukti rekaman CCTV dari gudang Batu Ampar, data panggilan telepon serta kesaksian Rahmat, Agus dan Budi. Semua menunjukkan pola perekrutan transit hingga pengiriman lewat kapal. Ketika Raka meletakkan foto tumpukan catatan kode dari gudang di hadapan Rini, ia terdiam sejenak. Bibirnya bergerak kecil tapi tak ada suara. Ini hanya awal, kata Raka tenang. Kami akan menemukan siapa yang berdiri di belakangmu. Tim operasi tahu penangkapan ini bukan akhir melainkan gerbang menuju tahap lebih besar. Di balik Rini ada sosok bayangan yang mengatur jaringan lintas negara. Malam itu laporan rahasia segera dikirim ke Jakarta menandai bahwa operasi 924T memasuki fase internasional. Malam kian larut di markas Polda Kepri. Di ruang interogasi, Ibu Rini duduk diam, tangan terborgol di atas meja logam. Lampu neon menggantung tepat di atas kepalanya memantulkan bayangan tajam di dinding. Di hadapannya Komisaris Raka Wirawan membuka berkas tebal berisi bukti foto gudang Batu Ampar, rekaman CCTV dan catatan panggilan telepon. Awalnya Rini mencoba mempertahankan sikap keras. Saya hanya membantu orang mencari kerja. Mereka semua datang dengan sukarela, katanya dengan nada dingin. Namun setiap kali ia bicara, Raka menyodorkan bukti baru. Rekaman suara menunjukkan percakapannya dengan Rahmat. Foto CCTV memperlihatkan mobil MPV putih menjemput korban. Setelah berjam-jam pertahanan, Rini mulai goyah. Matanya berkedip, sepat keringat mengkul di pelipis. Akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata pelan, baiklah, saya tidak sendirian. Ada orang yang jauh lebih kuat di belakang semua ini. Ruangan mendadak hening. Raka menkondongkan tubuh. Siapa? Rini menggigit bibir. Orang-orang menyebutnya Tuan Zulkifli. Dia tinggal di Johor Bahru, Malaysia. Semua jalur laut dikendalikan olehnya. Saya hanya perekrut. Penyidik mencatat setiap kata. Menurut Rini, tugasnya adalah mencari perempuan muda dari keluarga miskin. Ia menawarkan mimpi pekerjaan bergaji besar. Setelah terkumpul korban ditampung sebentar di rumah kos lalu diserahkan ke kelompok Rahmat untuk dibawa ke kapal. Dari sana jalur internasional sudah diatur oleh Zulkifli. Kadang saya dapat 5 juta rupiah per kepala, kadang lebih. Semua instruksi datang lewat telepon sekali pakai. Saya tidak pernah bertemu dia langsung di Indonesia, tambah Rini dengan suara gemetar. Raka menatapnya tajam. Dan 17 nyawa di kapal itu apa juga perintah Zulkifli? Rini menunduk. Saya tidak tahu mereka mati. Saya hanya menyerahkan. Setelah itu bukan urusan saya. Meski berusaha melepaskan diri, pengakuan Rini cukup jelas. Ia adalah mata rantai penting. Lebih jauh lagi, nama Zulkifli membuka pintu ke level baru jaringan lintas negara. Keesokan paginya tim forensik digital meneliti ponsel dan kartu SIM yang disita dari Rini. Pola panggilan menunjukkan koneksi ke nomor internasional dengan kode Malaysia. Beberapa pesan singkat berisi kode waktu keberangkatan kapal dan jumlah penumpang. Semuanya diperiksa teliti. Laporan lengkap dikirim ke Mabes Polri di Jakarta. Dari sana kerjasama lintas batas dengan polisi Malaysia segera diajukan. Operasi 924T kini resmi berstatus investigasi internasional. Sementara itu media mulai mencium kabar penangkapan seorang perekrut di Batam. Untuk menjaga kerahasiaan, polisi hanya menyebut bahwa sedang ada penyelidikan besar kasus perdagangan manusia. Namun di balik layar tekanan semakin berat, keluarga korban di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara terus menanyakan nasib anak-anak mereka. Rini kembali dipanggil malam berikutnya. Kali ini Raka membawa foto para korban yang sudah diidentifikasi sebagian. Lihat wajah-wajah ini, katanya pelan tapi tegas. Mereka meninggalkan rumah dengan janji pekerjaan. Apa yang mereka dapat? Dingin dan kematian. Kamu masih bilang tidak tahu? Rini menutup mata. Bahunya bergetar. Setelah hening panjang, ia berbisik, saya menyesal tapi sudah terlambat. Semua dikendalikan dari luar negeri. Bahkan saya pun tidak bisa menolak. Pengakuan itu ditandatangani dalam berita acara. Bagi tim penyidik ini adalah kunci peta jaringan mulai terbuka.
Dari Batam alur menggara ke Johor Bahru lalu entah ke mana. Raka menutup berkas dengan wajah tegang. Kita sudah punya pintu masuk. Sekarang waktunya mengejar sampai seberang laut. Malam itu di ruang operasi Peta Besar Selat Malaka dibentangkan. Garis merah ditarik dari Batam menuju Johor Bahru. Semua orang tahu perjalanan membongkar sindikat baru saja memasuki babak paling berbahaya. Langit Jakarta masih gelap ketika rapat darurat digelar di Mabes Polri. Laporan dari Batam mengenai pengakuan Ibu Rini dibakakan dengan nada serius. Nama Zulkifli, seorang warga Johor Bahru, muncul sebagai sosok pengendali jalur laut. Segera surat resmi dikirim melalui saluran diplomatik untuk meminta kerjasama kepolisian di Raja Malaysia. 2 hari kemudian tim gabungan dibentuk. Dari Indonesia, Komisaris Raka Wirawan memimpin penyidik yang sudah menggusut sejak awal. Dari Malaysia hadir Inspektur Dato Amiruddin Perwira Senior yang lama menangani kasus penyelundupan di Selat Malaka. Pertemuan berlangsung di markas polisi Johor Bahru. Informasi dari Batam sangat berharga, ujar Amiruddin sambil menunjuk peta besar Johor. Zulkifli memang dikenal sebagai pengusaha perikanan. Tetapi sudah lama ada kecurigaan bahwa gudang ikannya hanya kedok. Kami butuh bukti lebih kuat dan pengakuan Rini memberi celah. Tim gabungan memutuskan membagi tugas. Penyidik Indonesia fokus menelusuri jejak korban yang berangkat dari Batam. Polisi Malaysia menyelidiki gudang-gudang pendingin milik Zulkifli di sekitar pelabuhan Pasir Gudang. Malam pertama operasi 2 truk box diamati keluar masuk gudang. Dari luar mereka hanya mengangkut ikan beku. Namun Intel Malaysia berhasil mengambil foto sekilas ada beberapa perempuan muda diturunkan dari mobil van masuk ke gedung sebelum pintu baja menutup rapat. Ini bukan sekadar gudang ikan, tegas Amiruddin. Zulkifli menyembunyikan manusia di balik kotak-kotak kes. Laporan segera dikirim ke tim gabungan. Raka menatap layar monitor, merasa yakin pola sama persis dengan Batam rekrutmen transit dingin lalu kapal. Hari-hari berikutnya pengawasan diperketat. Beberapa agen menyamar sebagai pekerja pelabuhan. Ada yang berpura-pura menjadi nelayan lokal menyelip di antara kapal di dermaga. Semua pergerakan Zulkifli dikatat. Ia jarang muncul langsung tetapi selalu mengirim orang kepercayaannya, seorang pria berpostur besar bernama Faizal. Melalui penyadapan komunikasi tim menemukan kode rahasia. Misalnya 20 kotak ternyata berarti 20 orang. Tambahan berarti ada jadwal keberangkatan mendesak. Semua kode itu dikukuhkan dengan data dari Rini. Hasilnya kokoh sempurna. Ketegangan meningkat ketika sebuah pesan baru terdeteksi, 30 kotak siap dikirim Jumat malam. Artinya hanya tinggal 2 hari sebelum puluhan korban dipindahkan. Tim gabungan tidak punya pilihan, penggerebekan harus dilakukan segera. Rapat singkat digelar di markas Johor Bahru. Amiruddin menekankan prioritas utama selamatkan korban. Kedua tangkap hidup-hidup Zulkifli dan Faizal. Kita butuh informasi dari mereka. Raka mengangguk. Ini bukan hanya kasus Malaysia atau Indonesia. Ini sindikat regional. Jika kepala ular tidak ditangkap, jalur baru akan terus terbuka. Operasi di Barisan di Selat aman. Lebih dari 100 personel dikerahkan dibagi ke beberapa kelompok, tim pengintai, tim penyergapan dan tim evakuasi korban. Semua bergerak diam-diam agar Zulkifli tidak curiga. Malam penentuan pun tiba. Di sekitar gudang Pasir Gudang lampu jalan berkelip samar. Truk pendingin baru saja masuk. Dari kejauhan tim melihat beberapa orang digiring masuk oleh Faizal. Di balik tembok terdengar suara mesin pendingin bergemuruh. Raka memberi isyarat lewat radio, semua posisi siap tunggu tanda. Jantung semua anggota berdegup cepat. Mereka tahu jika terlambat sedikit saja puluhan nyawa akan hilang ke laut lepas. Malam Jumat udara Johor Bahru terasa lembab dan pekat. Jam tangan menunjukkan pukul 23.45 ketika sandi operasi Selat aman dikirim melalui radio terenkripsi. Seluruh pasukan gabungan sudah menempati posisi menyebar di gang sempit dan jalan sekitar gudang pendingin milik Zulkifli di kawasan Pasir Gudang. Dari luar bangunan itu tampak biasa. Sebuah pagar besi tinggi mengelilingi area, lampu neon putih berkedip lemah dan papan nama perusahaan perikanan terpasang kusam. Namun intelijen sudah memastikan di balik pintu baja itu lebih dari 30 perempuan muda ditahan menunggu fajar untuk diberangkatkan dengan kapal menuju jalur internasional. Komisaris Raka Wirawan memberi isyarat dengan tangan, kemudian berbisik kepada Inspektur Amiruddin. Kita harus cepat dan senyap. Nyawa mereka bergantung pada menit ini. Amiruddin mengangguk, wajahnya tegang namun mantap. Tim penyergap bersenjata lengkap merayap mendekat menutupi langkah dengan bayangan bangunan. Di sisi lain unit evakuasi telah siap dengan beberapa ambulans dan tim medis yang menunggu instruksi. Tepat tengah malam suara mesin truk terdengar. Sebuah truk box berwarna putih berhenti di depan gudang. Dari kabin turun Faizal, tangan kanan Zulkifli yang selama ini dikenal kejam dan setia. Ia membuka pintu baja sambil memerintahkan beberapa anak buah untuk memindahkan barang.
Saat itulah Raka memberi aba-aba pelan melalui radio gerak sekarang ledakan kecil dari granat kejut memeka keheningan malam. Dentuman itu disusul teriakan lantang polisi jangan bergerak pasukan khusus langsung menerobos pintu utama. Faizal kaget refleks merogoh pinggang untuk menarik pistol. Namun peluru karet lebih cepat menghantam lengannya. Ia berteriak kesakitan terjatuh ke lantai dan seketika diborgol oleh dua petugas. Di dalam gudang suasana kacau, beberapa penjaga mencoba melawan dengan besi dan tongkat namun mereka kalah sigap. Dalam hitungan menit seluruh ruangan berhasil dikuasai. Ketika lampu sorot diarahkan ke bagian belakang gudang, pemandangan memilukan tampak jelas puluhan perempuan muda meringkuk di sudut. Sebagian masih memakai pakaian tipis, tubuh menggigil karena suhu dingin, wajah pucat pasi, mata mereka penuh ketakutan dan keputusasaan. Seorang polisi perempuan maju perlahan mengangkat selimut darurat dari tas medisnya. Dengan suara lembut ia berkata, "Tenang, kalian sekarang selamat. Tidak ada yang akan menyakiti kalian lagi." Tiba-tiba tangisan pekar beberapa korban berusaha bangkit meski tubuh lemah lalu memeluk erat petugas seakan baru saja kembali dari tepi kematian. Di lantai 2 sebuah kantor kecil dijaga ketat. Pasukan menerobos masuk dan menemukan Zulkifli sedang duduk di depan layar CCTV. Ia terperanjat tetapi tetap mencoba bersikap tenang. Berpakaian rapi dengan kemeja putih disetrika, ia berkata dengan nada bercampur bahasa Melayu dan Inggris, "Saya hanya pengusaha ikan. Semua ini salah paham." Amiruddin menatap tajam kemudian berjalan mendekat. Dengan suara tegas ia menjawab, "Bisnis ikan tidak pernah membutuhkan korban manusia. Anda ditahan." Sekejap kemudian borgol terpasang di pergelangan tangan Zulkifli. Untuk pertama kalinya pria yang dijuluki Raja Bayangan Selat Malaka kehilangan kendali. Operasi berakhir dalam waktu kurang dari 20 menit, jauh lebih cepat dari perkiraan awal. Sebanyak 32 korban berhasil diselamatkan. 7 pelaku ditangkap hidup-hidup termasuk Faizal dan Zulkifli. Dari lokasi polisi menyita banyak barang bukti, dokumen transaksi, telepon satelit, buku catatan berisi kode rahasia serta sejumlah besar uang tunai. Di luar gudang suara sirene ambulans meraung. Satu persatu korban dibawa ke kendaraan medis menuju rumah sakit Johor untuk mendapatkan pemeriksaan fisik dan psikologis. Beberapa korban menunduk masih trauma, sementara yang lain menggenggam tangan petugas dengan erat takut dilepaskan lagi. Raka berdiri di dekat pagar, matanya menatap langit malam yang gelap. Napasnya berat penuh kelegaan bercampur keprihatinan. Ini baru permulaan, gumamnya pelan. "Kita sudah memutus kepala ular tapi masih ada ekor di tempat lain." Amiruddin mendekat menepuk bahu rekannya. "Yang terpenting malam ini kita menyelamatkan nyawa mereka. Dunia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik bisnis gelap ini." Kabar penangkapan Zulkifli menyebar cepat ke seluruh negeri. Media Malaysia dan Indonesia memberitakan besar-besaran menayangkan gambar ambulans korban yang diselamatkan serta wajah pucat Zulkifli saat digiring petugas. Di Batam, keluarga para korban menangis haru ketika mendapat kabar anak-anak mereka masih hidup. Beberapa orang tua sujud syukur sementara yang lain hanya bisa menangis tanpa kata. Bagi tim operasi 924 ini adalah sebuah kemenangan penting. Namun di dalam hati mereka sadar perang melawan perdagangan manusia belum berakhir. Masih ada jaringan lain, masih ada jalur laut lain, dan masih ada jiwa-jiwa rapuh yang terangkam. Kisah ini mengajarkan bahwa keserakahan dan mudah perkaya dapat menjadi jebakan mematikan. Janji pekerjaan ringan dengan gaji tinggi atau kesempatan kaya mendadak sering menyembunyikan bahaya di baliknya. Karena itu kita harus tetap waspada, memeriksa informasi sebelum mengambil keputusan dan selalu peduli pada keluarga agar tidak ada yang jatuh ke tangan penjahat. Kewaspadaan dan berbagi informasi adalah perisai untuk melindungi kehidupan. Jika menurut Anda kisah ini memberikan pelajaran berharga, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung tim kami. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Bagikan video ini supaya lebih banyak orang waspada terhadap jebakan berbahaya di sekitar kita.